Apa yang muncul dalam pikiran kamu ketika saya menyebut Daddy Longlegs? Apakah ini, ini, atau ini? Semua mungkin benar. Tapi dalam dunia binatang, ada 3 yang biasanya disebut Daddy Longlegs, yaitu ini, dan ini. Mungkin beberapa dari kamu langsung ngeh kalau yang ini adalah cranefly dari famili Tipulidae. Dan mungkin beberapa dari kamu juga tahu kalau ini adalah Cellar Spider dari famili Pholcidae. Kedua binatang ini memang seringkali disebut Daddy Longlegs. Akan tetapi, Daddy Longlegs sejati adalah yang ini. Ini adalah Harvestman, arachnid rapuh dari ordo Opiliones. Mereka adalah Daddy Longlegs yang sesungguhnya. Opiliones adalah salah satu ordo arachnida yang paling kuno. Berdasarkan bukti fosil yang ditemukan di Skotlandia dan Prancis, binatang berkaki panjang ini telah hidup sekitar 400 juta tahun yang lalu dan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang signifikan, yang menandakan kalau bentuk tubuh dan gaya hidup mereka telah membantu mereka bertahan hidup hingga sekarang. Opiliones termasuk dalam kelas arachnida, kelas yang dikuasai oleh laba-laba. Tapi meskipun terlihat sangat mirip dengan laba-laba, kerabat terdekat Opiliones adalah tungau dan kalajengking. Dari jauh memang mereka terlihat seperti laba-laba, tapi sesungguhnya mereka dapat dibedakan dengan memperhatikan bagian tubuhnya yang menyatu dan sepasang mata tunggal di tengah cephalothorax. Banyak mitos yang mengatakan kalau Opiliones memiliki bisa yang mematikan, karena sering terlihat memakan makhluk yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya. Namun, yang membuat mereka terkenal adalah perilaku berkerumun mereka yang akan membuat merinding siapa saja yang melihatnya. Dengan tubuh bulat dan kaki ramping memanjang, Harvestman sangat mudah dikenali. Tidak seperti laba-laba sejati yang memiliki 2 bagian tubuh, yaitu cephalothorax dan abdomen, tubuh Harvestman hanya terdiri dari 1 bagian. Kaki yang panjang memungkinkan mereka menjangkau jarak yang jauh di antara dedaunan dan ranting saat memanjat pepohonan. Meskipun kebanyakan Opiliones memiliki kaki panjang, ada juga spesies tanah yang memiliki kaki yang lebih pendek. Opiliones adalah anggota arachnida ketiga dalam urutan populasi terbanyak setelah laba-laba dan tungau. Ordo ini terdiri dari sekitar 1.500 genera atau genus, 6.400 spesies yang tersebar ke dalam 45 famili, serta 4 subordo. Mereka ditemukan hampir di seluruh benua, kecuali Antartika. Jika diperhatikan lebih detail, sebagian besar Opiliones memiliki 2 mata yang terletak pada struktur yang disebut ocular tubercle di dekat bagian tengah tubuh. Pada beberapa spesies, mata ini hanya mendeteksi terang dan gelap, seperti spesies Leiobunum. Untuk menyiasati keterbatasan ini, sepasang kaki kedua yang sangat panjang akan digunakan sebagai perasa, meraba-raba sembari menjelajahi area di depan mereka. Di bagian ujung depan tubuh mereka, ada sepasang rahang penjepit yang disebut chelicerae. Di kedua sisinya terdapat sepasang struktur beruas-ruas seperti kaki yang disebut pedipalpus. Mereka menggunakan ini untuk makan. Terlepas dari kepercayaan populer, Opiliones sama sekali tidak berbisa, karena mereka tidak memiliki kelenjar bisa, seperti yang dimiliki oleh laba-laba dan pseudoscorpion atau kalajengking semu. Sebaliknya, untuk pertahanan, mereka memiliki sepasang kelenjar yang disebut kelenjar repugnatorial atau kelenjar ozopor. Kelenjar ini akan menghasilkan sekresi berbau tajam untuk mengusir predator. Opiliones adalah pengais omnivora. Pengais, Mas, bukan pengemis. Opiliones adalah pengais omnivora. Mereka akan mencoba memakan apapun yang mereka temukan di sepanjang perjalanan mereka. Mereka akan memakan sisa binatang, burung, buah,
dan sisa-sisa tumbuhan yang membusuk. Terkadang, mereka memakan siput mati, ekor reptil yang terlepas, atau invertebrata kecil yang mampu mereka tangkap. Mereka adalah predator yang tidak pilih-pilih makanan, dan akan memakan banyak kelompok arthropoda kecil yang sebagian merupakan hama bagi tumbuhan. Mereka juga diketahui mencuri mangsa yang ditangkap oleh individu lain. Beberapa spesies memakan serbuk sari, menjadikan mereka sebagai salah satu penyerbuk yang membantu reproduksi tumbuhan. Opiliones umumnya nokturnal. Mereka aktif di malam hari dan seringkali ditemukan bersembunyi di daerah yang minim cahaya, seperti di dalam gua, di semak-semak, di antara batang rumput, di bawah kayu membusuk, serta di dalam bangunan yang lembab, seperti di gudang atau di bedeng sementara. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Alano Venture, Awali Taufiki, Dede Gemoynya Jafar, Nasruddin Aziz, dari anak kelas 6 SDIT Robani, Masdid, Mutashop ID selalu ada, Mutashop ID selalu ada, Kutunggu Janda Mudevi, Rindi Kapan Jadi Janda, Iqbal 1839, Nani, Eren Hot Mom I Love You, Fakih Nasih 16, Agatha Isaac, Batu Alam Abad 21 Tasikmalaya, Batu Alam Abad 21 Ciamis, Rasitek, Rashid Jamil, Meru Sayang Rin, Toko Laundry Bagus Solo, Toko Laundry Bagus Solo, Toko Laundry Bagus Solo, Toko Nebule, Frionel, I Love You, DM Store, Mahasiswa UNES, Digi, Dewi Ana, Alfian Love Tiara, Mutashop ID, Gara DTN 439, Semawur, Sangta Sakris, cari kerja di epiccareer.com, subscribe Alam Semenit, Semawur, I Love You Amelia Nuraini, Mary Belly, Akila dan Naima, Tenzo 16, Jelajah Purbalingga, Arnold Schwarzenegger, Raikal Larosa, Didik Sablengawi, Agatha Isaac, anaknya Budi, anaknya Duhita, Yasin Guru Singa _vape service, Amila Adorable, Iguana Kepulauan Gak Lah Pak Bos, calonnya Amila, Wetri, Miliatami, aku suka Mutashop ID, oh kamu juga suka Mutashop ID, yay kita suka Mutashop ID, Suara Sakihina punya gue, Mas Gendon dan Tasya, Mas Jack, Ika Emok-Emok, buat beli Rubicon Bang Amin, jangan korupsi ya Bang, awok-awok, semangat Bang, Warkop Abah Aslan Salma, Adi Sugara, Pengusaha Kerupuk, Nani, Barema Junun, Raihan Omar, Narayendra Prapanca, Rasyan Osman Narastria Prapanca, Rafzan Obaid Nararia Prapanca, Kukuh Lalala Lilinya Zahara, Aku Sayang Istriku, Kang Spell, Mantan Yeria Berlian Nugraha Dari, Toko Nebule, Dimas lulus S2 tepat waktu amin, Dimas lulus S2 tepat waktu amin, Yanuar Rahma Ilyas Bian, Bang Bahas Ulet Kepala Helm, Tumplu 8, Tumplu 888, Pak Tumplu, Egi dan Anita nikah 2024, Aksa anaknya Agung, Viko anaknya Niko, Bobobom, Rin punya Meru, Benazir Orvali, Arthur Morgan, bocah-bocahnya Iit, Zuswan, oh ya anak-anak kapling, siapa yang nendang si Sari, PSN ISMD Putra Setia, Loyang Sidoarjo, Tarakdesnya Alsem, Roti Cecela Lampung, doakan saya Mas Bro, Arintek Lampung, Komang Wahyudi semoga sukses, Adit capek ya, I'm here tetap semangat ye, Cruzy, Bucinya Fromis _9, Aku Sayang L, Aneh Menjijikan dan Indah, Chandra Salai dan Juragan Muntoy, Silent Time, Akareso Kopi, Akareso Roti, Jafar si penunggang orka, dan Abah Kafil. Harvestmen termasuk ke dalam ordo Opiliones dalam kelas Arachnida, kelas yang sama dengan laba-laba, kalajengking, dan tungau. Namun, Harvestmen bukanlah laba-laba sejati. Mereka hanya memiliki satu segmen tubuh, sedangkan laba-laba memiliki dua segmen. Harvestmen juga tidak memiliki kelenjar bisa dan pemintal sutra yang umum ditemukan pada laba-laba. Selebihnya, Harvestmen memiliki banyak kemiripan dengan laba-laba. 8 kaki, mulut bertaring, pedipalps di sekitar mulut, dan tanpa antena, karena Arachnida bukan insekta atau serangga. Betina juga cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, serta kaki yang lebih pendek daripada pejantan. Tapi, kenapa mereka disebut Harvestmen? Jika diartikan, harvest adalah musim panen. Harvestmen adalah pemanen. Ini karena beberapa spesies Opiliones akan mengalami ledakan populasi musiman pada setiap musim gugur atau musim panen di sekitar pertanian atau perkebunan. Ketika ledakan populasi itu terjadi, mereka akan berkerumun menjadi satu gumpalan padat, mirip bola rambut yang terlihat mengerikan. Agak horor, tapi menarik.
Sungguh sayang rasanya untuk dilewatkan begitu saja. Tapi mengapa mereka melakukan perilaku tersebut? Menurut Prashant Sharma, seorang ahli biologi evolusi di University of Wisconsin, perilaku ini adalah hal yang umum di antara spesies daddy longlegs atau harvestmen, tetapi tidak ada penjelasan yang pasti mengapa mereka melakukannya. Sharma mengatakan, satu hal yang telah diketahui para ilmuwan adalah bahwa perilaku berkumpul tersebut lebih sering terjadi ketika cuaca kering, seperti musim ketika kelembaban turun seiring dengan waktu siang hari yang memendek. Tubuh daddy longlegs menjadi cepat kering. Jadi mereka akan berkumpul bersama untuk menciptakan lingkungan mikro dan mempertahankan kelembaban. Kemudian, benefit lain dari kegiatan berkerumun ini adalah perlindungan. Karena mereka tidak memiliki kelenjar bisa atau kelenjar pemintal sutra, berkelompok seperti ini dapat menangkal predator. Ingat kalau mereka juga memiliki kelenjar bau? Nah, jika seluruh individu dalam kelompok ini mengeluarkan bau sekaligus dalam waktu yang bersamaan, maka khasiatnya akan lebih efektif. Karena umumnya aktif di malam hari, mereka akan berkumpul di siang hari, sekalian istirahat. Individu yang paling dasar akan berpegangan pada permukaan dengan mulut mereka, dan membiarkan kaki mereka menjuntai bebas. Kemudian individu pada lapisan luar akan berpegangan pada tubuh individu lain, menghadirkan rupa seperti makhluk berambut yang aneh jika dilihat secara sekilas. Dalam satu kerumunan kecil biasanya terdiri dari 20 hingga 40 individu. Sementara kerumunan besar yang pernah tercatat adalah kerumunan yang disusun oleh lebih dari 300.000 individu yang ditemukan di Cina Barat pada tahun 2005. Siapa yang hitung? Nggak ada, cuma perkiraan aja. Jika terancam oleh kehadiran pemangsa seperti burung, beberapa spesies akan melakukan perilaku defensif yang disebut bobbing. Mereka menggetarkan tubuhnya dengan cepat yang menyulitkan pemangsa untuk menangkapnya. Jika pemangsa berhasil menangkap kaki harvestman, perilaku defensif lain akan mereka lakukan, yaitu autotomy. Harvestman dapat melepaskan kakinya tepat di sambungan antara pangkal kaki, seperti ekor cicak. Kaki yang baru terlepas akan berkedut hingga selama 1 jam, dan ini akan membingungkan pemangsa. Tapi sayangnya, tidak seperti laba-laba yang saat molting akan meregenerasi kaki baru untuk menggantikan kaki yang putus. Opileones tidak bisa melakukan ini. Jika kaki mereka putus, mereka harus hidup dengan sisa kaki yang mereka miliki. Putus 1 atau 2 masih oke lah. Tapi jika putus banyak, amsyong. Mereka akan mati tidak lama kemudian. Kebanyakan Opileones memiliki masa hidup sekitar 1 tahun, atau lebih tepatnya antara 223 hingga 774 hari. Meskipun ada spesies yang memiliki kemampuan parthenogenesis atau kemampuan bertelur tanpa campur tangan pejantan, kebanyakan Opileones bereproduksi secara seksual. Perkawinan melibatkan pembuahan langsung, bukan penitipan spermatofor, seperti yang dilakukan kebanyakan laba-laba. Ketika siap kawin, pejantan dari beberapa spesies akan menawarkan seserahan atau hadiah perkawinan yang berupa sekresi cairan dari kelisere mereka sebelum kopulasi. Betina memiliki power untuk memilih salah satu dari beberapa pejantan. Jika betina menganggap satu pejantan adalah pasangan yang cocok, maka mereka akan kawin. Setelah kawin, pejantan dari beberapa spesies akan menjaga betina supaya tidak dikawini oleh pejantan lain, sekaligus mempertahankan wilayahnya dari pejantan lain. Sementara, pejantan dari spesies lain akan menunjukkan perilaku pasca kopulasi, di mana seekor pejantan akan mengisyaratkan kode-kode khusus dengan menggoyang kaki sensorik betina dalam usaha memikat betina agar mau dikawini untuk kedua kalinya. Setelah kawin, betina akan bertelur hingga beberapa kali selama beberapa bulan ke depan. Beberapa spesies akan meletakkan telurnya di bawah dedaunan, di bawah kayu yang membusuk, atau di bawah bebatuan. Ada perilaku unik dari kebanyakan harvestmen selama masa ini. Beberapa pejantan dari spesies tertentu akan menjaga telur sekuat tenaga.
mereka bertanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan dan kebersihan telur-telur yang dihasilkan pasangan mereka. Terkadang, pejantan akan melawan dan mengusir betina keluar dari sarang, bahkan segera setelah betina bertelur, karena betina sering memakan telurnya sendiri. Tergantung suhu dan kondisi sarang, telur akan menetas setelah 20 hari. Ketika menetas, bayi harvestman terlihat seperti induk mereka dengan bentuk yang jauh lebih kecil. Bayi-bayi ini akan molting atau berganti kulit beberapa kali seiring mereka tumbuh, hingga akhirnya mereka dewasa, kawin, dan mengulang kembali siklus hidup mereka. Harvestmen tidak menimbulkan masalah medis atau kerugian ekonomi. Mereka tidak berbisa dan tidak merusak panen ataupun struktur bangunan, meskipun seringkali ditemukan berkerumun di dalam ruangan yang lembab. Mereka dianggap organisme yang menguntungkan karena memakan sisa-sisa organik. Bahkan beberapa spesies dianggap sebagai pengendali hama. Meskipun diketahui telah hidup jutaan tahun yang lalu, harvestmen atau Opiliones pada umumnya kurang mendapat perhatian. Ini karena tubuh mereka yang mudah hancur dan gaya hidup mereka yang terestrial dan subterranean, sehingga fosil utuh mereka termasuk langka. Peneliti juga terus menemukan spesies baru dari tahun ke tahun, seakan menegaskan kalau pengetahuan kita tentang makhluk rapuh ini memang sangat kurang. Spesies yang pertama kali diteliti adalah Phalangium opilio dan Trogulus tricarinatus oleh Carl Linnaeus pada tahun 1758. Deskripsi ilmiah tentang harvestmen ditulis pertama kali pada tahun 1833 oleh naturalis Swedia Carl Jacob Sundeval. Dari sisi konservasi, mereka tidak dianggap terancam punah. Tapi sekali lagi, manusia belum tahu banyak tentang mereka, sehingga mereka tidak dilindungi di negara manapun. Di Indonesia, ada lebih dari 300 spesies yang telah diketahui, dan saya yakin banyak dari kita yang belum pernah melihat dan memperhatikan binatang ini secara mendetail. Mengingat distribusi geografis dan kekayaan spesies mereka, agak mengejutkan kalau sebagian besar spesies seringkali terabaikan oleh masyarakat umum ataupun ahli zoologi. Tingkah laku dan ekologi mereka baru mulai dipahami dalam 2 dekade terakhir, melalui penelitian yang diterbitkan, terutama pada spesies di Amerika Selatan, di mana populasi mereka berlimpah dan mudah diamati. Selain itu, metode dan teknik yang digunakan untuk mempelajari biologi dari harvestmen, baik di lapangan maupun di laboratorium, mengalami perkembangan yang cukup pesat. Akhirnya, perwakilan dari subordo dapat dengan mudah dipelihara di penangkaran, dengan menciptakan lingkungan yang mirip dengan habitat asli mereka. Harvestmen adalah subjek yang sempurna untuk memahami ekologi, perilaku, dan evolusi. Akan sangat sayang jika pemilik kaki panjang ini menghilang dari bumi sebelum kita benar-benar memahami kehidupan mereka. Meskipun harvestmen adalah kelompok arachnida yang menarik, peningkatan kerusakan lingkungan di seluruh dunia, terutama di daerah tropis, mungkin telah menyebabkan banyak spesies punah sebelum sempat dideskripsikan oleh para peneliti. Banyak aktivitas manusia, termasuk penggunaan pestisida, penggundulan hutan, polusi udara, polusi tanah, kebakaran, dan bahkan introduksi hewan peliharaan, berdampak besar pada habitat yang menjadi tempat bernaung bagi harvestmen. Mengingat kurangnya informasi ekologi untuk sebagian besar spesies ini, agak sulit untuk melaporkan status konservasi mereka secara akurat. Oleh karena itu, pelestarian habitat dan kegiatan peduli lingkungan merupakan cara yang paling efektif untuk melindungi keanekaragaman harvestmen atau Opiliones di seluruh dunia. Dari harvestmen, kita belajar kalau alam begitu penuh dengan hal-hal yang misterius, namun menakjubkan. Ketika kita berpikir kalau kita sudah banyak tahu, alam dengan santai menyodorkan kita sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuat kita tanpa sadar berkata, "Apaan tuh? Look it. What is that? What is that?" It's a daddy long leg. Hey, Daddy. Ew. Terima kasih telah menonton sampai menit ini.
Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.